Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh analisa kerusakan yang terjadi pada AC split. Ada beberapa macam yang umumnya terjadi pada AC split ini, yaitu dari mulai mati total, ya, terus mati hidup, terus lagi AC kurang dingin, tidak dingin. Nah, itu kira-kira apa aja sih penyebabnya, dan apa aja yang perlu kita cek satu persatu dari mulai langkah-langkah sesuai dari prosedurnya, ya. Nah, yang pertama itu dari mulai AC mati total. Yang kita pertama cek itu pada bagian kabel power, ya, dari sumber arus listriknya. Kalau misalkan dia pakai MCB, nah MCB-nya dulu dicek, ya, atau dari mulai colokannya semua. Setelah kabel masuk ke modul, nah kita cek juga papan PCB-nya yang ada di indoor atau modul. Kalau misalkan Daikin yang misal dia modulnya itu adanya di outdoor, nah itu juga dicek. Setelah dari situ baru kelistrikan yang lain sesuai dari jalur listrikannya, ya. Pokoknya intinya itu kalau mati total dari mulai sumber arus listriknya, terus rangkaian kelistrikannya seperti modulnya atau papan PCB-nya, ya, dan rangkaian kelistrikan yang lain. Itu untuk yang mati total. Biasanya sih paling sering terjadi itu di kabel atau sumber arus listrik, ya, dan modul atau papan PCB-nya. Nah, lalu yang kedua itu mati hidup. Nah, juga sama, kita cek dari sumbernya dulu. Yang pertama, ya, apa sih penyebabnya? Entah hubungan arus listriknya dia nggak bagus, atau ada kabel yang bermasalah, atau yang putus namun belum sepenuhnya putus, ya, masih ada hubungan satu. Kalau misalkan pakai yang serabut, ya, satu dua hal yang masih terhubung, nah itu kadang bisa menyebabkan terhubung dan terputusnya secara berulang-ulang kali. Nah, itu yang menyebabkan mati hidupnya si AC, terutama bagian indoornya. Lalu setelah dari situ baru kita cek komponen-komponen yang lainnya dari mulai modulnya, papan PCB, terus komponen lainnya seperti termistor juga bisa menyebabkan itu, karena dia udah mulai ngaco, ya, udah mulai mendeteksinya sudah tidak sesuai dengan pengaturan suhunya. Nah, itu bisa kita cek dari termistornya. Lalu dari motor blower juga bisa menyebabkan seperti itu, ya. Indoor baru hidup, nggak lama mati, dan si outdoor nggak mau connect atau tidak mau terhubung. Nah, tuh dari mulai power, lalu PCB, termistor, motor blower, ya, terus sampai ke bagian outdoor. Itu dicek bagian kelistrikannya. Nah, lalu itu yang kedua. Yang ketiga, AC tidak dingin. Nah, AC-nya hidup namun tidak ada hasil udara dingin yang dihasilkan oleh si AC tersebut. Nah, itu yang kita perlu cek pertama, dimulai dari rangkaian kelistrikannya udah bagus semua. Kita cek di bagian kompresor dari mulai ampernya, terus takaran freonnya, ya, terus kebersihannya juga kita lihat semua, ya. Kita cek kalau misalkan kompresor tenaganya kurang atau lemah, dia sudah tidak stabil kerjanya atau sudah tidak maksimal, itu juga bisa menyebabkan tidak dinginnya pada si AC. Takaran freon, misalkan ada kebocoran, contoh, nah freonnya sampai habis, ya, walaupun si kompresor itu bekerja, ya, tidak akan menghasilkan udara dingin yang keluar dari bagian indoor atau evaporator. Lalu jika kotor atau
terjadi penyumbatan pada bagian evaporator ya. Sebenarnya udah dingin tapi tutup jalurnya karena kotoran, maka si blower bekerjanya itu sia-sia, tidak menghasilkan udara. Nah itu juga bisa menyebabkan tidak dingin ya, nggak ada udara hembusan dari si indoor. Nah terus juga bisa disebabkan oleh masalah yang terjadi di fan-nya mati. Nah, ada fan outdoor mati, akhirnya panasnya berlebihan ya. Bahkan ada yang merambat. Nah, banyak juga kawan-kawan teknisi yang sering sharing ke saya, cuma fan-nya aja padahal mati, kok bisa nggak dingin sama sekali gitu. Nah, itu ada beberapa kasus begitu. Nah, ternyata setelah dicari masalahnya, karena fan itu mati, panas kondensor berlebihan merambat ke bagian indoor, sehingga yang seharusnya pipa itu udah dingin, hasil dari tenaga dari kompresor itu, karena panas yang merambat itu yang menyebabkan tidak dingin, hilang dinginnya gitu. Terus lagi contoh dari kompresor yang udah bermasalah, contoh dia ngejim, dia nyangkut atau kekurangan oli. Nah, akibat kekurangan oli ya makanya dia tidak mau bekerja. Akibatnya dia nyangkut pada bagian motor penggeraknya. Nah, tidak menghasilkan tenaga. Tapi ada suara di kompresor, ada suara dengungan gitu. Cuma begitu aja. Tapi dia nggak mau bekerja, dan dalam jangka waktu yang tidak lama kompresor itu pun akan mati. Nah, itu juga menyebabkan tidak dingin pada si AC tersebut. Istilahnya kalau teknisi bilang jim ya. Nah, lalu ngetrip juga bisa. Nah, kalau ngetrip itu bisa penyebabnya ada banyak lagi. Tripping dibilangnya, dari mulai adanya short body atau short pada kompresor, kapasitor ya, papan PCB atau modul. Nah, itu juga bisa menyebabkan tripping pada AC ya. Itu yang untuk tidak dingin. Nah, terus yang keempat, yang kurang dingin. Nah, kurang dingin ini juga banyak penyebabnya, dimulai dari kotornya bagian kondensor dan evaporator ya, akibat tertutup debu yang sudah berlebihan atau lendir hasil dari proses evaporasi ya. Bagian kondensor juga sama, kotor yang berlebihan ya, tertutup jalur si udara lewat pada kondensor atau evaporator. Itu yang pertama. Jadi kita harus melakukan pencucian atau pembersihan ya. Terus kurangnya takaran freon, padahal udah dicek kok nggak ada kebocoran, bisa berkurang tapi nggak banyak memang. Nah, itu biasanya karena faktor penguapan ya, akibat dari mungkin si outdoor taruhnya tempat yang lapang, sering kena panas hujan, tapi dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya, entah dia berapa tahun baru mengalami pengurangan si freon itu. Dari mulai pembungkusan pipanya menggunakan duct tape, nah itu juga berpengaruh ya. Itu yang kedua, dari mulai kotor, yang tadi pertama kotor pada bagian kondensor evaporator, terus kurangnya takaran freon. Nah, yang ketiga lemahnya tenaga si kompresor juga bisa menjadi penyebab dari kurang dingin pada si AC tersebut. Ya. Tuh, 3. Terus yang keempat, lemahnya putaran blower atau kipas yang terdapat di dalam indoor. Nah, karena lemahnya putaran si blower, maka hasil hembusan anginnya tidak sesuai atau tidak kencang, mengakibatkan bunga es blok pada bagian evaporator sehingga menutup bagian evaporator. Hasil udaranya kan sedikit ya. Jadi akibatnya kurang dingin. Tuh untuk yang kurang dingin. Nah, dari ciri-ciri tersebut dipecah lagi. Contoh yang kurang freon ya. Nah, kurang freon ini penyebabnya apa? Entah ada kebocoran halus atau cuma hanya penguapan ya. Ada ciri-cirinya lagi. Ciri-ciri kurang freon seperti apa sih? Ada yang sering banyak pertanyaan seperti itu. Cirinya
yang bisa kita lihat secara langsung itu bagian pipa tekan pada outdoor yang terdapat di outdoor ya. Dari indoor masuk ke outdoor, bagian pipa tekannya yang kecil. Nah, itu biasanya dicirikan dengan timbulnya bunga es pada bagian pipa kecil. Ya. Ada 2 pipa yang masuk ke outdoor. Nah, ada pipa kecil, ada pipa besar. Nah, bagian pipa kecilnya itu, bagian yang pipa seperempatnya, itu timbul bunga es dari mulai outdoor hingga ke indoor. Nah, itu ciri-ciri dari kurangnya freon. Nah, kalau untuk berlebihnya freon, apa bisa menyebabkan kurang dingin juga? Bisa, ya. Karena freon yang berlebih mengakibatkan yang seharusnya dingin pada bagian evaporator saja, ini kelewat dinginnya, sehingga di bagian evaporator malah ada yang terbentuk bunga es ya, ada yang ngeblok es. Itu saya pernah nemuin juga kasus seperti itu. Efek berlebihnya freon sehingga menghasilkan udara yang kurang dingin. Nah, kerja kompresor juga otomatis lebih berat, ampernya lebih tinggi. Tuh ciri-cirinya. Ya. Kalau kurang freon, kurang dingin, berlebihan freon juga kurang dingin juga, ya. Jadi makanya ada takarannya freon sesuai dengan ukuran PK masing-masing. Berdasarkan ampere, berdasarkan PK-nya itu harus dilihat dan dipastikan bahwa freon itu cukup atau sesuai dengan takarannya. Tuh. Terus ada lagi kasus misalkan indoor netes air. Kalau konsumen semua bilang indoornya bocor, padahal bukan bocor ya, itu hanya netes air pada bagian indoor. Nah, kalau itu bukan masalah dari kurangnya bukan masalah dari freon atau kebocoran yang ada di dalam pipa, melainkan posisi si indoor mungkin, yang pertama ya, posisi indoor mungkin berlawanan dari arah lubang pembuangannya atau lubang drainasenya. Contoh, lubang drainasenya ada di sebelah kanan. Nah, dia malah miringnya ke kiri. Nah, itu akibatnya air yang ditampung di bak penampungan tidak langsung keluar melalui lubang pembuangan, sehingga netes pada bagian indoor. Yang bagus gimana? Kalau mau bagus, posisi benar-benar lurus, dipasang harus menggunakan water pass ya. Pastikan benar-benar presisi, lurus. Mau lebih bagus lagi, cuma agak kelihatan sedikit miring di bagian indoornya, dimiringkan ke arah lubang pembuangannya. Contoh, lubang pembuangannya ada sebelah kanan ya, dimiringkan sedikit 1 derajat atau 2 derajat aja dari posisi mendatar. Miringkan ke arah lubang pembuangan supaya apa? Supaya air dari hasil evaporasi itu lancar langsung keluar. Terus juga lendir yang berlebihan pada evaporator atau kotoran yang terdapat di bak penampungan atau selang pembuangan itu juga bisa menyebabkan penyumbatan, sehingga pada bagian bak penampungan penuh, luber, neteslah keluar. Tuh. Ya, jadi nggak ada masalah pada kebocoran freon. Nah, lalu ada lagi misalkan kerusakan indoornya udah bagus, hidup, setelah dingin, belum lama dingin dia udah mati. Nah, itu juga penyebabnya bisa dari komponen-komponen kelistrikan seperti termistor, belum waktunya dia memerintahkan si outdoor untuk mati, ya, dia udah duluan matinya, lebih cepat waktunya sebelum proses dingin yang tercapai. Nah, itu juga contoh-contoh kerusakannya. Nah, analisa kerusakan ini yang saya dapat dari berbagai macam info, yang dari teknisi, dari yang saya pernah ketahui secara langsung. Nah, itu wajib juga kita mengecek dari sebelum awal kita mau melakukan proses servis. Kita deteksi dulu dari awal kerusakannya apa, jangan sampai kita apa yang rusak, apa yang kita pegang gitu ya.
Jadi harus teliti dari awal sampai akhirnya. Oh, ternyata ini yang rusak. Nah, itulah yang kita perbaiki. Dan jika sudah diperbaiki, maka harus benar-benar normal lagi kerjanya. Oke. Jadi sama-sama kita berbagi pengalaman, sama-sama mengetahui apa contoh-contoh kerusakan yang terjadi di AC split. Itu banyak sekali ya. Nanti di video-video berikutnya mungkin kalau bising yang tidak saya biasa, bilang bising yang tidak biasa gitu. Bising yang tidak biasa bisa menyebabkan dari yang bisa disebabkan dari suara bodi yang bergetar, suara kompresor yang kurang oli. Ya. Banyak juga tuh pertanyaan seperti itu. Ada suara bising. Bisingnya dari mana dulu? Kalau misalkan di outdoor itu biasanya bodi yang kurang rapat atau bagian bracketnya itu agak kendor pada baut-bautnya. Ya. Kurangnya oli pada kompresor juga bisa menyebabkan suara bising. Ya. Getaran dari fan dan dudukan fan yang tidak kurang kuat ya, atau dia bautnya yang bermasalah, biasanya ada yang karat atau ada yang kendor akibat getaran yang dihasilkan oleh fan. Nah, itu juga bisa menyebabkan bising. Nah, kalau pada indoor suara bising itu disebabkan oleh blower biasanya ya, paling sering blower, karena yang bekerja paling keras di situ adalah bagian blower karena berputar. Nah, di situ ada bearing pada blower ya, dari motor blowernya itu ada bearingnya. Nah, pada bagian ujung setelah fan blowernya itu ada bos. Nah, itu bosnya itu kita periksa juga, kita cek apakah dia udah aus atau kemakan apa belum. Itu biasa suara bising yang terjadi di situ. Kalau bau tidak sedap apa? Bau tidak sedap disebabkan oleh kotor biasanya. Nah, kotor yang berlebihan, terlalu banyak lendir di bagian evaporatornya akibat mungkin proses pencucian atau pembersihan AC-nya kurang teliti, kurang bersih, atau semburan dari jet cleanernya itu kurang pas, kurang kuat, sehingga lendir menumpuk pada bagian belakang evaporator sehingga menimbulkan bau tidak sedap ya. Kalau di ruangan kamar biasanya yang punya anak terutama ya, sering ngompol atau apa, nah itu terhirup oleh si indoor, menyerap dengan bagian kotoran, debu atau lendir yang ada di bagian evaporator. Jadi kalau kita hidupin itu AC, timbul bau tidak sedap. Kadang ada kasus ada cicak masuk ya, bangkai cicak kayak gitu ya. Nah, bangkai cicak juga ada ya, masuk ke indoor, atau itu bisa penyebab dari mati totalnya juga itu ya. Contoh-contoh yang kita nggak bisa kira lah, yang teknisi juga nggak ngira, wah ternyata penyebabnya ini. Cicak masuk ke bagian modul, dia tersengat arus listrik di outlet room sehingga menimbulkan short pada bagian papan PCB-nya. Tuh, banyak macam-macam kasus AC yang rusaknya itu juga di luar nalar kita ya, yang tidak sesuai dengan perkiraan kita. Nah, makanya kita harus cek dari awal sampai akhir. Oh, ini penyebabnya apa? Misalkan contoh si konsumen kita ngomong, ini AC saya kok kurang dingin, dia nggak tahu penyebabnya apa. Gitu. Kemarin padahal bagus sebelumnya. Kita tanya dulu, udah dicuci belum bu? Udah melakukan perawatan belum? Gitu ya, dari awal sampai kita nantinya pasti menemukan masalah di AC tersebut. Yang mentok-mentok, paling mentok banget udah masalah di kompresor, ya udah, paling langkahnya entah ganti kompresor atau entah ganti unit outdoornya. Oke. Banyak pertanyaan, boleh dilampirkan lagi di kolom komentar. Dan untuk yang sudah membantu share, subscribe, like-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga berharap terus bisa menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kita semua, terutama dari kawan-kawan
teknisi ya, atau dari orang-orang yang biasa hobinya di teknik yang ingin mengetahui bagi seputar dunia teknik, terutama yang saat ini sedang saya bangun di teknik pendingin. Ya, mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan saya bisa kasih pengalaman yang lain lagi seputar dunia teknik. Terima kasih banyak. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya. Biar terus semangat membagi pengalaman yang saya ketahui. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.